Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada pembelajaran IPA kali ini, kita akan belajar mengenai sistem gerak manusia. Materi ini adalah materi awal untuk siswa kelas 8. Yuk simak terus video ini ya. Coba kita perhatikan segala aktivitas manusia di bawah ini. Ada yang bermain games, bermain gitar, dan ada juga yang melukis. Semua kegiatan tersebut tidak lepas dari sistem gerak pada manusia. Semua yang kita lakukan karena adanya sistem gerak pada manusia. Nah, kira-kira organ apa saja ya yang terlibat dalam sistem gerak manusia? Organ-organ yang terlibat dalam sistem gerak manusia yaitu yang pertama, tulang sebagai alat gerak pasif, otot sebagai alat gerak aktif, dan sendi sebagai penghubung antar tulang. Nah, pada pembelajaran kali ini kita hanya fokus kepada tulang dan juga rangka. Ini adalah gambar bentuk-bentuk rangka pada manusia. Selanjutnya, kira-kira apa saja ya fungsi rangka bagi manusia? Yang pertama, sebagai penyangga dan penunjang tubuh. Yang kedua, sebagai pelindung organ dalam. Yang ketiga, memberi bentuk tubuh dan ukuran tubuh. Yang keempat, alat pergerakan pasif dan pelekatan otot-otot. Yang kelima, tempat pembentukan sel darah dan sel-sel imunitas di sumsum tulang. Dan yang terakhir, tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Selanjutnya, berdasarkan strukturnya, tulang dibagi menjadi dua. Yang pertama, tulang rawan atau hialin, dan yang kedua, tulang keras. Tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur, sehingga tulang rawan memiliki tekstur yang lentur dan lebih lunak. Contohnya terdapat pada daun telinga manusia, cuping hidung, ujung-ujung tulang. Sedangkan tulang keras banyak mengandung zat kapur atau kalsium dan sedikit zat perekat, sehingga bersifat kaku dan keras. Selanjutnya, tulang berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4. Yang pertama, tulang pipa. Yang kedua, tulang pipih. Yang ketiga, tulang pendek. Dan yang terakhir, tulang tabraturan. Selanjutnya, tulang pipa. Bentuknya seperti pipa panjang silindris. Ujungnya membulat tersusun atas tulang rawan. Contoh dari tulang pipa yaitu tulang lengan, paha, dan betis. Selanjutnya, tulang pendek. Tulang yang lebih kecil. Bentuknya hampir seperti kubus atau bulat. Dapat bergerak bebas. Ditemukan pada tulang telapak tangan dan juga kaki. Selanjutnya, tulang pipih. Tulang berbentuk lempengan pipih yang lebar, berfungsi melindungi struktur tubuh di bagian bawahnya. Ditemukan pada tulang kepala. Dan yang terakhir, tulang tabraturan. Tulang bentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus. Ditemukan pada tulang rahang, ruas tulang belakang. Nah, selanjutnya, kerangka manusia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, dan juga bagian anggota gerak. Tulang tengkorak terdiri dari 9 jenis tulang. Nah, selanjutnya bagian badan terbagi menjadi 4, yaitu ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, tulang bahu, dan tulang gelang panggul. Selanjutnya, tulang anggota gerak terdiri dari anggota gerak atas, yaitu tulang lengan, dan anggota gerak bawah, yaitu tulang kaki. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kelompok rangka pada manusia. Yang pertama, rangka aksial dan juga rangka apendikular. Nah, apa perbedaan dari rangka aksial dan rangka apendikular? Rangka aksial merupakan rangka poros pusat dari kerangka manusia.
Sedangkan rangka apendikular merupakan rangka yang terdiri dari pelengkap yang terhubung ke rangka aksial. Sehingga rangka aksial atau rangka poros pusat ini merupakan rangka yang harus dimiliki oleh tubuh manusia agar dapat bertahan hidup. Sedangkan rangka apendikular merupakan rangka pelengkap. Sehingga jika ada manusia yang tidak memiliki tulang anggota gerak atas atau salah satunya tulang anggota gerak bawah, maka mereka masih bisa dapat bertahan hidup. Selanjutnya, kita belajar mengenai gangguan dan kelainan pada tulang. Yang pertama, gangguan pada tulang yang terdiri dari fraktura atau patah tulang dan osteoporosis, dan juga gangguan pada ruas tulang belakang yang terdiri dari lordosis. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Meskipun kuat dan lentur, tulang-tulang pada manusia bisa patah juga loh. Nah, patahnya tulang ini disebut fraktura. Fraktura terbagi menjadi dua, yaitu fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Fraktura terbuka jika tulang yang patah menyeruak keluar dan menembus kulit. Sedangkan fraktura tertutup jika tulang yang patah tidak sampai menyeruak. Selanjutnya, osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan mineral. Coba ingat kembali macam mineral penyusun tulangmu. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif, dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral menjadi rapuh dan juga mudah patah. Rickettsia. Kondisi ini, tulang kaki membengkok menjadi bentuk X atau O. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini yaitu penambahan kalsium dan juga penambahan vitamin D dengan berjemur. Lordosis. Orang dengan lordosis tulang belakangnya melengkung ke depan. Secara normal, tulang belakang manusia memang melengkung. Namun, pada penderita lordosis, lekukan terlalu menjorok ke depan. Lordosis juga terjadi karena berbagai hal, seperti terjadi pergeseran ruas tulang, cedera tulang, ataupun obesitas. Selanjutnya, kelainan pada tulang belakang manusia. Yang pertama, skoliosis. Kelainan ini membuat tulang belakang tampak melengkung ke samping, sehingga tulang belakang seperti huruf S atau C. Orang yang skoliosis biasanya terlihat dari tidak sejajarnya bahu dan pinggul, serta postur tubuhnya tampak miring. Penyebabnya bisa bermacam-macam, contohnya bawaan lahir, cedera tulang, atau penyakit tulang lainnya. Selanjutnya, kifosis. Orang dengan kifosis ini tampak dari postur tubuhnya yang bungkuk. Tulang belakang melengkung ke depan dan tampak bungkuk. Kadang, tulang belakangnya tampak menonjol di punggung. Kelainan ini bisa terjadi karena berbagai sebab. Contohnya seperti keropos tulang, atau orang yang suka membawa beban terlalu berat, obesitas, sikap tubuh yang kurang baik, atau penyakit lainnya. Pada orang yang sudah tua, kifosis biasanya disebabkan oleh pengeroposan tulang. Nah, itu dia materi mengenai sistem gerak pada manusia yang berfokus pada tulang. Jika ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Ibu. Materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia yang berfokus pada otot dan juga sendi, serta kelainan pada sendi dan juga otot. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.